the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Siapa di antara Anda yang pagi hari ini merasa bahwa belum bisa memenuhi harapan pihak lain, boleh tunjuk tangan. Saya juga nggak lihat ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, saya Lana Nurlija dalam Smart Happiness. Saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar? Berwarna. Semangat. Ya, wajah baru. Wajah baru. Iya, iya. Oke. Dari lagu ini coba apa yang Bapak ingin tekankan? Oh ya, sebelum tekankan, Iya. gimana ceritanya bisa sampai akhirnya Bapak yang menyanyikan? Mungkin karena dulu waktu itu saya juga sempat ya mendorong supaya Bapak yang nyanyi aja. Oh gitu ya, betul. Wujud ternyata. Ya, ini kolaborasi saya dengan Mas Jubing Kristianto. Ya, Mas Jubing ini adalah salah satu gitaris terkemuka di Indonesia ya. Itu beliaukah yang ada di Instagramnya Bapak itu? Ya betul ya. Okay. Jadi bisa dilihat nanti di YouTube saya ya. Ya. Itu baru saya upload 2 minggu yang lalu. Itu sudah lebih dari 2.000 orang yang nonton. Gitu. Ngeri. Ya, itu dengan Mas Jubing ya. Mas Jubing itu fingerstyle gitaris. Jadi dia yang gitar itu dipetik gitu. Dan main gitar itu saya kira belum ada yang nyamain tuh di Indonesia gitu. Kira-kira Mas Jubing mau nggak ya ngiringin saya? Mau pasti. Ngarep. Ya. Nanti tinggal saya kontak aja, gampang. Asik. Ya. Nggak mau kalah gitu. Ya. Tinggal saya WA aja gitu. Iya, udah Itu langsung mau. Itu teman lamanya. Itu teman kuliah sebenarnya, iya. Teman kuliah sama-sama di FISIP, sama-sama anak FISIP. Cuma kalau saya komunikasi, dia kriminologi. Gitu. Orang kriminologi memang harus pandai-pandai menghibur diri ya, supaya nggak stres tuh ya. Jadi bermain gitar gitu ya. Oke. Nah, dari lagu ini apa yang ingin Pak Arfan coba highlight? Ya, jadi ini lagu ini bagus sekali ya. Ini lagu karangan Pongki Barata ya, dan ini dinyanyikan oleh Chrisye di tahun 2002. Jadi lagunya ini mengenai ekspektasi sebenarnya. Betul. Mengenai managing expectation ya. Dan ini satu yang ingin saya highlight itu adalah ini. Aku tahu ku tak akan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Karena memang sulit ya untuk bisa benar-benar sama seperti permintaan orang, itu sulit gitu. Ya, karena setiap orang kan pasti punya ekspektasi yang macam-macam gitu. Betul. Tetapi nah ini yang penting. Namun selama nafas berhembus, aku akan mencoba menjadi seperti yang kau minta gitu. Bahkan ditekankan lagi, selama aku bernyawa katanya gitu. Jadi ini benar-benar serius banget nih. Gitu, makanya saya membawakannya juga dengan serius gitu. Masa menyanyikan lagu ini sambil senyum, ketawa-ketawa, cengengesan kan nggak mungkin kan gitu. Itu karena ini memang selama aku bernyawa, dia bilang gitu, aku akan mencoba. Jadi ini memang mengenai managing expectation ya, yang penting sekali. Dan ini sebetulnya yang namanya managing expectation itu, mengelola harapan itu bukan hanya dalam cinta loh. Betul. Iya kan? Tapi dalam di kantor. Ya, bagaimana kita bisa mengelola harapan atasan kita di kantor, bawahan kita di kantor, customer kita, ya kan? Ya, dalam bermasyarakat juga kita harus mengelola harapan masyarakat, bernegara juga. Itu para pejabat yang tertangkap basah itu, tertangkap koruptor itu harusnya juga nyanyi lagu ini. Minta maaf gitu. Itu karena dia telah mengkhianati harapan masyarakat gitu, Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Ya, sebenarnya kalau mereka dibilang tertangkap basah juga sebenarnya salah ya Pak Arfan ya. Karena mereka memang nggak basah-basahan sih. Pada saat ditangkap tetap kering. Tertangkap kering. Iya. Oke, ini berarti tentang mengelola atau managing expectation begitu ya. Memang rasanya ini pas sekali untuk mengantarkan apa yang menjadi topik kita juga di kesempatan pagi hari ini ya. Betul. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau ada di antara Anda yang bertanya-tanya, apa sih yang kami bahas pagi hari ini, managing expectation ya. Apakah kita perlu ya selalu memenuhi harapan orang lain? Iya. Nah, dan kata-kata yang ingin saya garis bawahi adalah kata-kata selalu. Iya. Perlukah kita selalu memenuhi harapan orang lain? Mari kita bahas ini ya. Nah, Smart Listener, bolehkah Anda share kepada kami dulu ya,
Adakah sepanjang setahun ini, yang pertanyaan pertama ya, bahwa harapan Anda, pupus gitu ya terhadap sesuatu, terhadap seseorang gitu ya, terhadap diri Anda sendiri barangkali. Itu pupus artinya nggak jadi, nggak sesuai dengan yang diinginkan, jauh banget ya, jauh panggang dari api dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah sebaliknya Anda juga, kehilangan, ya boleh dibilang Anda ya berhenti berharap lah gitu ya terhadap sesuatu, terhadap seseorang, karena juga harapan Anda jauh dari ekspektasi kepada orang tersebut, kepada sesuatu. Silakan Anda boleh share ya ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Kalau biasanya kita berikan hadiah voucher Gramedia, terus kemudian buku dan sebagainya. Pagi ini kita mau memberikan hadiah kepada Anda semuanya itu adalah yang terpilih nanti ya, itu adalah paket kacang. Wah, Oke. ini jarang-jarang kan? Apa itu? Paket kacang. Oh, paket kacang ya? Paket kacang. Jadi kacang ini adalah hasil binaan UKM Iya. ya, yang dibina oleh salah satu narasumber kita juga. Oke. Bu Tutut Handayani. Oh, Mbak Tutut ya. Oke, kita oke. akan berikan hadiahnya kepada. Wah, kacangnya enak. Kalau Anda nggak berhenti, nggak habis. Oke, kita akan sambung nanti. Silakan boleh dikirim pendapat Anda ke 0812 11 12 959 atau juga YouTube channel Smart FM ya. Kami akan jeda sesaat. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration. But we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami dalam Smart Happiness. Saya Ola Nurlija menemani Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di Makassar, Manado, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan. Saya melaju ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Kemudian kota-kota di sekitar di Jakarta. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bogor. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian selamat pagi untuk Anda yang ada di Pontianak, di Palangkaraya, Gorontalo, Samarinda. Kemajuan teknologi yang tiba-tiba mencuat begitu ya. Nah, selamat pagi juga untuk Anda yang ada di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang, di Batam ya. Kemudian Anda yang ada di Padang, di Aceh. Saya juga ingin menyapa Anda kepada Anda yang ada di Bandung, di Bali, kemudian di Lampung, kemudian Anda yang ada di Padang dan Aceh tadi sudah saya sebutkan. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat bergabung untuk Anda ya. Dan apa kabar untuk Anda yang ada di Semarang, kemudian di Solo, Purwokerto, Cirebon. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda bisa menyimak perbincangan kami dengan sangat clear sekali. Terima kasih untuk catatan dari Anda, ada yang menyampaikan tentang kesulitan Anda mengakses kami saat ini begitu ya. Ini memang sedang dalam proses perpindahan jalur supaya nantinya ke depan ini akan lebih membuat Anda lebih nyaman mendengarkan
mendengarkan siaran kami. So, kalau Anda ingin bersama-sama dengan kami pagi hari ini, ingin terhubung melalui YouTube channel Smart FM, juga sangat clear ya, dan lancar, silakan Anda bisa mengaksesnya di YouTube channel Smart FM. Pak Arfan, kita sambung ya, Yes, soal ekspektasi kepada orang lain atau ekspektasi kepada diri kita begitu. Ya. Apa Ini yang kita bahas nih ekspektasi kepada orang lain saja, Mbak. Kepada orang lain, Ya. oke, kepada orang lain ya. Nah, kan tidak salah kita punya ekspektasi. Nah, Ya. apakah ini yang perlu dijawab dulu gitu ya? Ya. Apakah selalu ekspektasi kita itu harus selalu terpenuhi kan gitu? Betul. Kata kuncinya adalah selalu. Nah, apa kita nggak boleh punya ekspektasi kepada orang lain? Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini ada dua pihak nih, yang memberi ekspektasi, yang punya ekspektasi, sama yang menerima ekspektasi. Gitu Mbak Ola. Jadi dua pihak yang berbeda gitu. Yang ingin kita bahas sekarang ini adalah yang menerima ekspektasi ini. Kita sebagai yang menerima ekspektasi, apakah kita perlu selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Karena kalau nanti kita bahas kita yang memberi ekspektasi, itu beda lagi nanti pembahasannya. Karena kalau pembahasannya adalah kita sebagai yang memberi ekspektasi, nanti pembahasannya adalah ekspektasi itu selalu berbanding terbalik dengan happiness. Yang namanya ekspektasi. Yang berbanding lurus dengan happiness itu namanya acceptance. Penerimaan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau selalu happy, itu yang harus kita lakukan itu adalah kita harus selalu acceptance gitu. Acceptance berbanding lurus dengan happiness. Ekspektasi itu berbanding terbalik dengan happiness gitu. Nah, itu nanti kita simpan untuk talk show berikutnya tuh Mbak Ola ya. Yang hari ini akan kita bahas adalah ketika ada orang yang punya ekspektasi sama kita gitu. Nah, kitanya ini harus selalu memenuhi nggak ya ekspektasinya orang lain gitu. Kan ada banyak ya orang yang punya ekspektasi sama Mbak Ola, misalnya kan banyak ya. Ada orang tua, ya ada ibu yang punya ekspektasi kan. Ada adik yang punya ekspektasi dengan Mbak Ola. Ada teman-teman di kantor, ya kan. Ada atasan di kantor. Ada teman-teman di gereja mungkin, ya kan. Ada di masyarakat atau dimanapun berada. Nah pertanyaannya adalah, apakah Mbak Ola harus selalu memenuhi ekspektasi itu gitu. Jadi mari kita lihat dari sisi kita yang mendapatkan harapan dari banyak orang gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Nah, Pak Arfan, ketika kita mendapatkan ekspektasi itu kan berarti ada sebuah kepercayaan ya. Betul. Dari Ada orang trust, lain betul. kepada kita begitu. Nah, bagaimana kita memandang atau memperlakukan kepercayaan itu? Itu sebagai sesuatu tanggung jawab, sebagai sebuah anugerah gitu ya? Atau bagaimana Pak Arfan? Nah, mari kita jawab pertanyaannya dulu. Perlukah kita selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Kalau menurut Mbak Ola jawabannya apa? Perlu nggak? Perlukah kita selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Oke. Wow, ini susah kan jawabnya susah, kan? Ya. Tidak selalu. Tidak selalu. Sorry, kalau sebagai kita yang menerima tanggung jawab harus. Kita harus selalu. Harus selalu. Harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Betul. Oke. Betul itu jawabannya. Betul itu jawaban. Iya. Selesai dong talk show kita. Ya perlu memang. Jadi ada banyak orang yang mengatakan, ya kalau saya tanya, perlukah kita selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Kemudian menjawab perlu, tapi tidak selalu. Iya kan, begitu kan? Perlu, tapi tidak selalu. Kalau saya harus selalu memenuhi ekspektasi dia, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, karena dia akan ngatur-ngatur saya, bener nggak gitu? Waktu saya akan habis kan, karena dia akan ngatur-ngatur saya, dia maunya saya begini, saya begitu, padahal saya nggak seperti itu kan, gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau ada pertanyaan seperti itu, perlukah kita selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Jawabannya perlu. Bahkan harus. Kalau ada kalaunya nih, kalau orang tersebut penting bagi kita. Oh, oke. Iya kan? Kalau orang tersebut penting bagi kita, ya juga ya. Iya Kalau nggak penting, jadi ini yang membedakan kita memilah-milah ya. Betul. Oke. Kalau ibu penting nggak? Penting. Bagi Ola? Penting. Penting. Adik penting? Penting. Penting. Teman-teman di kantor penting? Penting. Ya. Tim di kantor penting dong. Iya. Iya kan? Atasan di kantor penting? Penting. Teman-teman di gereja penting? Penting. Ya udah. Berarti apapun yang mereka harapkan itu kita harus bisa memenuhi. Kalau orang itu penting bagi kita. Tapi kalau orang itu tidak penting bagi kita, ya tidak penting itu tidak akan menciptakan ekspektasi memang. Ekspektasi itu diciptakan oleh orang-orang yang penting bagi kita.
Orang-orang yang tidak mengenal kita, orang-orang yang tidak berurusan dengan kita setiap hari, itu tidak akan punya ekspektasi apapun kepada kita. Ya, karena tidak mengenal tadi itu ya. Tidak mengenal dan tidak berurusan. Bisa saja kenal tapi tidak berurusan gitu. Itu Mbak Ola. Jadi apakah kita perlu selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Perlu, bahkan harus. Kalau orang itu penting bagi kita. Itu Mbak Ola. Oke. Ini langsung menyaring ya. Kan kalau dibilang apakah kita selalu harus memenuhi ekspektasi orang lain begitu. Iya. Kan kita menganggap wah kan itu orang lain banyak sekali gitu. Betul. Ya. Tapi ini langsung kita batasi gitu. Iya dong. Kalau orang itu penting bagi kita. Iya. Okay. Kalau nggak penting ya ngapain gitu. Waktu ya. Okay. Iya. Ya. Hidup kita, waktu kita juga terbatas kan. Masa semua orang ekspektasinya kita harus penuhi? Kan nggak akan mungkin. Kita juga punya kehidupan kan seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang penting bagi kita, mari kita bikin listnya sekarang. Siapa orang yang penting bagi kita? Dalam keluarga siapa? Di rumah siapa? Di kantor siapa? Oke. Customer yang mana? Kan seperti itu. Iya. Jadi kita buat dulu listnya. Pagi hari ini kita jadi belajar nih ya, melihat siapa yang penting ya. Nah silahkan ya. Anda juga sudah mulai boleh membuat list ini, jadi semakin mengkerucut ini ya. Betul. Perbincangannya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Arfan. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang sudah menjawab pertanyaan kami pagi hari ini ya. Apakah sepanjang setahun ini Anda merasa bahwa ada ekspektasi Anda kepada orang lain yang tidak terpenuhi ya, dan sebaliknya ya, ada ekspektasi orang lain juga kepada Anda yang tidak terpenuhi ya. Nah, semakin mengkerucut karena tadi Pak Arfan sudah makin menjuruskan gitu. Ini sepertinya bukan semua orang, ternyata adalah orang-orang yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Kami akan jeda sesaat, tetap bersama dengan kami di dalam Smart Happiness pagi hari ini. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Smart Happiness dan kami masih membahas mengenai managing expectation ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami. Terima kasih buat Anda yang sampai hari ini, sampai dengan saat ini maksud saya, masih terus berpartisipasi, menginformasikan tentang apa yang Anda rasakan. Saya mau ke Pak Wibowo dulu yang bersama-sama dengan kami, bukan yang ada di studio ya, tapi ini yang ada di WhatsApp ya. Saya mau ke Surabaya. Ada ekspektasi saya katanya yang nggak terpenuhi nih Pak Arfan ya. Harusnya tahun ini berencana mau membuka cabang dari usahanya, tetapi karena COVID akhirnya tertunda. Betul. Ya. Terus kemudian ada Faisal yang bergabung bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini dari Medan. Ekspektasinya adalah tahun ini bisa segera naik posisinya, katanya naik pangkat begitu ya, naik jabatan di tempat pekerjaannya. Tetapi apa boleh buat, justru perusahaannya malah nyaris gulung tikar nih tahun ini katanya. Karena begitu. COVID juga ya pasti ya. Iya, karena COVID. Lalu kemudian ada Hendra yang bergabung bersama dengan kita juga pagi hari ini. Ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap calon istrinya membuat dia kecewa luar biasa katanya. Ternyata calon istrinya berselingkuh katanya seperti itu. Oke. Terima kasih Bung Hendra. Lalu kemudian saya juga ingin ke Banjarmasin, ada Pak Budiono. Hakikatnya kita harus selalu memenuhi harapan. Tentunya batas kemampuan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas, skill, dan selaras juga dengan harapan Tuhan. Oke. Pak Arfan mungkin bisa kasih komentar awal dulu kepada yang sudah mengirimkan tadi. Terima kasih Mbak Ola ya. Ini bukan topik pembahasan kita. Ya, yang tadi kan saya punya ekspektasi naik pangkat, karir berkembang. Itu ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri. Atau ekspektasi saya terhadap perusahaan. Jadi kita ada di pihak yang mengharapkan gitu. Begitu juga itu tadi, Pak Hendra tadi, ekspektasi terhadap calon istri. Kita yang punya harapan gitu. Nah, yang kita bahas dalam topik pada pagi hari ini adalah orang yang punya harapan sama kita. Apakah kita perlu
Betul. mengabulkan semua harapan orang lain kepada kita gitu. Dan jawaban saya tadi adalah perlu, bahkan harus gitu. Kalau orang itu penting bagi kita. Dan itu selalu Mbak Ola. Bukan hanya perlu sekali-sekali, tapi selalu harus kita kabulkan gitu. Selalu harus kita upayakan gitu loh. Oke. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita sambung ya. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ini soal kan kita mendapatkan trust nih ya. Lalu kita harus memandang trust itu sebagai apa begitu, tanggung jawab yang itu harus ya tadi Bapak sudah menjawab bahwa itu harus kita penuhi, tapi kita memandang ekspektasi dari orang lain kepada kita itu sebagai sebuah kepercayaan atau itu beban, karena banyak juga kan orang yang diekspektasikan, yang mendapat ekspektasi itu merasa jadi aduh ini dapat beban tuh luar biasa begitu. Iya. Ekspektasi itu adalah sebuah kepercayaan ya. Kalau kita tidak percaya bahwa orang itu bisa menjadi seperti yang kita inginkan gitu, mengabulkan permintaan kita nggak akan pernah expect sama dia kan. Bener nggak Mbak Ola? Betul, betul. Iya kan, kita ekspektasi itu sebetulnya merupakan penghormatan sebenarnya kepada kita. Bukan hanya kepercayaan loh, itu penghormatan kepada kita bahwa kita bisa seperti itu gitu. Istilahnya kalau dalam lagu tadi menjadi seperti yang kau minta gitu, bisa gitu. Ketika kita meng-hire orang di kantor ya Mbak Ola interview orang kemudian memutuskan untuk meng-hire orang ini bekerja di Smart FM, itu kan artinya apa? Mbak Ola memberikan kepercayaan bahwa kamu pasti bisa gitu. Nah, tinggal orang ini sekarang dia harus membuktikan gitu. Kalau memang Mbak Ola penting bagi dia, kalau memang Smart FM penting bagi dia harus buktikan gitu. Jadi memang hidup ini Mbak Ola, hidup ini adalah hidup atau hubungan kita itu bergerak dari harapan yang satu ke harapan yang lain. Coba. Semua yang kita lakukan setiap hari, kita ngomong sama siapapun itu dasarnya adalah apa? Harapan. Ekspektasi. Kita ngomong sama siapapun ya, itu dasarnya ekspektasi. Kita ngirim WA sama siapapun, itu dasarnya apa? Ekspektasi. Minimal dia akan balas WA saya kan? Kan seperti itu ekspektasinya kan? Jadi hidup ini memang bergerak dari satu harapan ke harapan yang lain. Ketika kita tidak bisa mengelola harapan, maka kepercayaan orang kepada kita itu akan mulai menurun. Menurun, tidak dikelola lagi, tambah menurun, akhirnya bubar. Betapa banyak rumah tangga yang bubar karena tidak mengelola ekspektasi ini. Tidak berusaha memenuhi apa yang kau minta gitu. Iya. Mengelola ekspektasi atau managing expectation ini gitu ya. Ini yang kita mau perjelas gitu. Apakah managing expectation ini nih kan ya kalau kita berharap, kalau kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tadi Bapak kan mengatakan bahwa apakah kita mengupayakan. Nah, ini kan begitu sangat subjektif sekali gitu loh. Indikator dari bahwa kita dianggap sudah mengupayakan itu apa? Ya kan, karena setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Saya sudah berusaha setengah mati, tapi menurut Bapak, wah, mau sih biasa aja gitu. Nah, ya ini gimana Pak Arfan? Ya kita harus menunjukkan, makanya kalau dalam lagu tadi kan dibilang, selama aku bernyawa tuh sampai begitu gitu kan. Jadi artinya apa? Serius banget, kita benar-benar harus take it seriously gitu. Harapan orang kepada kita, apa harapan istri saya kepada saya, itu harus saya penuhi. Kenapa? Karena dia penting bagi saya. Gitu. Kecuali kalau dia tidak penting bagi saya gitu. Tapi kan aneh gitu. Kalau dia nggak penting bagi saya, kenapa dia jadi istri saya? Kan seperti itu gitu. Iya kan? Harapan atasan gimana? Ya harus saya penuhi. Harapan customer harus dipenuhi. Kenapa? Karena dia penting. Karena kalau saya bilang dia nggak penting, dia akan pergi, dia akan cari orang lain gitu. Jadi semua orang yang dalam hidup ini yang kita anggap penting, itu harus pertama kita harus tahu dulu harapan dia apa. Karena harapan juga bisa nggak masuk akal juga gitu. Bisa kan? Nah, atau harapan itu tidak bisa kita penuhi. Bisa juga. Itu menarik, nanti kita mau bahas tentang jenis harapan apa ya yang artinya ya tadi Bapak mengatakan ada yang masuk akal, tidak masuk akal. Nah, ini yang saya maksudkan tadi begitu ya. Misalnya apa contoh? Iya, maksudnya indikator orang itu masuk akal atau tidak kan berbeda. Buat saya masuk akal, buat Bapak enggak. Buat Bapak masuk akal, buat saya tidak begitu. Sebaliknya seperti itu maksud saya. Jadi adakah ukuran atau rata-ratanya yang bisa kita ambil begitu? Yang dimaksud dengan masuk akal siapa gitu? Akalnya Mas Bowo gitu atau akalnya saya? Nah, justru itu Mbak Ola. Justru itu ada yang namanya managing expectation, mengelola harapan. Jadi kita tidak perlu perdebatkan nanti misalnya, oh yang kamu minta itu nggak masuk akal. Bukan itu, tapi yang kamu minta itu saya tidak bisa memenuhi. Karena begini. Jadi kita harus jelaskan posisi kita. Kan
orang tua misalnya meminta kita untuk menikah, misalnya gitu kan tadi kan? Iya, betul. Iya, menikah dengan orang dari suku tertentu misalnya. Yang pokoknya kita tidak kenal, tidak suka misalkan seperti itu ya. Tapi orang tua itu penting nggak? Penting. Penting. Berarti harapan dia harus kita penuhi, gitu kan? Karena kalau kita tidak penuhi, maka hubungan akan mulai rusak gitu. Kepercayaan akan mulai goyah gitu. Nah, tetapi kita nggak bisa masalahnya kan? Nah, itulah yang namanya managing expectation. Kita kelola, kita ngomong baik-baik, tapi tidak dengan mengatakan permintaan ibu tidak masuk akal gitu. Itu cari masalah namanya kan. Tapi kita katakan dari sudut pandang kita bahwa kita tidak bisa memenuhi permintaan itu karena apa? Itu namanya managing expectation. Sebelum ekspektasinya menjadi lebih besar lagi. Karena ekspektasi itu adalah mimpi yang indah. Ini pengen saya garis bawahi ini. Ini pengen saya garis bawahi ya. Yang namanya ekspektasi itu apa definisi ekspektasi? Ekspektasi adalah mimpi yang indah. Kadang-kadang orang nggak bisa memenuhi ekspektasi, tapi karena dia kepingin dapetin project, gitu ya, dia janji habis-habisan. Karena dia kepingin dipilih jadi pejabat gitu, kepingin dipilih jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, ya kan? Dia ngomong yang dia nggak bakal bisa penuhi. Itu, jadi kadang-kadang kita membiarkan mimpi-mimpi indah orang itu menjadi makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Dan semakin besar mimpinya, akhirnya ketahuan bahwa kita sebenarnya tidak bisa memenuhi itu. Ya. Dan kita sudah membiarkan berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun orang bermimpi indah. Tentang apa yang bisa kita lakukan sama dia. Dan ternyata kita tidak bisa memenuhi. Itu sakitnya luar biasa. Karena kalau yang namanya ekspektasi itu urusannya dengan kekecewaan. Bukan kesedihan, Mbak Ola. Nah, tolong dibedakan. Ya, bukan kesedihan, tapi kekecewaan. Ya. Misalnya tadi, orang tua meminta kita menikah gitu ya, dengan orang dari suku tertentu, atau seseorang yang tidak kita sukai gitu ya. Tapi kita malah menunda-nunda, nggak ngomong langsung bahwa, oh saya tidak bersedia, kenapa gitu. Tapi kita malah menunda-nunda, pokoknya ditunda selama mungkin. Nah, ditunda selama mungkin itu harapannya makin besar, makin indah harapannya gitu. Tahu-tahunya kita nggak bisa memenuhi, itu sakitnya lebih dahsyat lagi, dan rusaknya hubungan juga lebih dahsyat pula gitu. Itu Mbak Ola. Jadi itulah yang namanya managing expectation. That's why kita perlu ini yang namanya managing expectation itu di rumah, dengan pasangan, di kantor, dengan atasan, dengan customer. Ini perlu sekali. Managing expectation artinya menyiapkan diri bahwa bisa saja itu tidak terpenuhi, bisa saja kita tidak mendapatkan. Kira-kira seperti itu. Bukan menyiapkan diri, tapi mengatakan dari awal bahwa harapan tersebut tidak bisa saya penuhi sebelum dia menjadi sebuah mimpi indah gitu. Jadi orang baru mengatakan saya minta seperti ini. Kita langsung bilang, karena ketika dia baru minta, itu harapannya itu belum berbentuk mimpi yang benar gitu. Jadi baru sesuatu yang sekelebat terlintas di pikiran dia. Bisa nggak ya begini? Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kalau misalkan ada orang yang menyampaikan ekspektasinya, lantas di awal langsung kita mengatakan tampaknya saya tidak bisa memenuhi harapan itu, bukankah itu sebuah penolakan? Dianggap sebagai penolakan. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Tapi saya mau ke Pontianak dulu, saya cicil ada di sana Mbak Putri. Selamat pagi Om Arfan. Om Arfan Kakak Ola. Sampai hari ini masih ada ekspektasi yang nggak kesampaian, tapi aku juga sadar nggak semua ekspektasi saya harus tercapai karena manusia nggak ada yang sempurna. Nah, itu dari sudut pandang kita yang punya ekspektasi, bukan itu pembahasan kita. Orang yang punya ekspektasi sama kita. Itu Mbak Ola. Baik. Kemudian begitu juga sebaliknya, aku sudah berbuat semaksimal mungkin. Nah ini ya. Ini yang Mbak Putri berusaha untuk memenuhi ekspektasi setelah berbuat semaksimal mungkin. Kalau ada yang nggak puas, itulah kelemahan dan keterbatasan manusia. Betul. Sebagai manusia biasa. Tapi tunjukkan bahwa Anda serius. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit
menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami, menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM. Kalau ada di antara Anda yang sedang menyaksikan, silakan Anda boleh live chat di kami supaya saya juga bisa menyapa Anda. Tetapi saya ingin menyapa ada Ibu Lili Suryani. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, sebelum saya ke WhatsApp yang juga banyak sekali nih, rupa-rupanya banyak yang mendapatkan kepercayaan tahun ini ya, tampaknya belum terpenuhi atau ada yang sudah over expectation. Nah ini dia. Tetapi gini, tadi saya sempat tanya sebelum kita jeda ya. Kalau misalkan orang memberikan kepercayaan kepada kita, lalu kemudian kita bisa mengatakan bahwa mohon maaf saya belum bisa memenuhi harapan ini. Pertanyaan saya, apakah ini bukan sebuah penolakan, Pak Arfan? Ya. Pertanyaan mengatakannya sebelum kita menerima atau sesudah kita menerima? Setelah kita menerima. Nah itu. Maksudnya setelah dia menyampaikan ya. Orang itu menyampaikan gitu kan. Ini tolong dibedakan ini, karena timing ketika kita mengatakannya itu akan menentukan segalanya gitu. Ketika kita mengatakan sesuatu itu setelah kita menerima, kemudian baru kita bilang nggak bisa. Nah itu sebuah tarikan dalam rekening bank emosi yang sangat besar gitu.
gitu ya. Tetapi ketika orang mengatakan misalnya ini bisa dalam situasi apapun ya, termasuk dalam situasi bisnis misalnya, kita lagi berbicara di depan klien kan banyak sekali dapat pertanyaan. Ini Pak Arfan bisa nggak kalau begini. Ya, yang bisa saya akan mengatakan bisa. Yang nggak bisa, saya juga akan langsung mengatakan nggak bisa. Walaupun ada risiko nanti kemudian yang terpilih adalah vendor yang lain gitu, atau motivator yang lain yang dipilih gitu, karena saya mengatakan nggak bisa gitu. Tetapi itu bukan penolakan, Mbak Ola. Ketika saya mengatakan, oh saya kalau yang seperti ini nggak bisa, itu bukan penolakan. Itu adalah cara menjaga kepercayaan gitu. Ketika saya mengatakan nggak bisa untuk hal-hal tertentu, maka orang akan sangat percaya ketika saya mengatakan bisa untuk hal-hal yang lain. Gitu kan. Jadi ini bukan, dalam hidup ini kita jangan palu gada ya. Jadi semuanya ada gitu. Tahu-tahu begitu kita udah menerima nggak ada barangnya kan, seperti itu. Jadi kalau emang nggak ada, saya bilang, oh yang seperti ini saya nggak bisa. Nah, ketika saya berani ngomong gitu tuh, ini saya nggak bisa gitu. Misalnya ada orang yang minta saya untuk memberikan materi misalnya mengenai marketing misalnya. Saya akan mengatakan, oh itu bukan keahlian saya di situ gitu. Nah, ketika saya mengatakan itu, maka ketika saya mengatakan keahlian saya di bidang happiness dan leadership, orang akan percaya. Ketika kita berani mengatakan apa yang kita tidak bisa, orang akan sangat percaya ketika kita mengatakan apa yang kita bisa. Gitu. Itu Mbak Ola. Jadi itu cara mengelola harapan untuk building trust sebetulnya. Gitu. Jadi artinya kita juga boleh mengakui ketidakbisaan kita sangat dong, ya di dalam managing expectation sangat, ini. Iya. Jadi ekspektasi orang itu tidak berkembang menjadi mimpi yang indah itu. Karena ketika kita bilang bisa, itu kayak kita menekan tombol yes gitu. Mimpinya akan langsung growing gitu, tinggi langsung. Ya. Pak Arfan, saya punya pertanyaan penutup, tetapi saya mau ke WhatsApp dulu ya. Yang sudah bergabung pagi hari ini ada Pak Aldin di Banjarmasin. Banyak harapan yang tidak terpenuhi tahun ini, terutama ekonomi keuangan yang terganggu hingga membuyarkan sebagian anak-anak ya. Semoga tahun depan kita punya sejuta harapan. Semangat semuanya. Terima kasih Pak Aldin. Kemudian ada Pak Charles di Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Arfan. Saya teringat untuk ungkapan Pak Arfan pada episode tentang waktu beberapa waktu yang lalu, yaitu apa yang penting bagi seseorang akan menjadi penting juga bagi kita. Sebagaimana arti pentingnya orang tersebut bagi diri kita. Yes, itu benar sekali Pak Charles. Jadi apapun yang penting bagi orang, itu akhirnya bagi kita jadi penting juga. Kenapa? Karena orang itu sangat penting bagi kita gitu. Artinya ya kita harus mengabulkan apapun. Kalau orang itu penting. Kalau orang itu penting ya. Oke, ya kalau nggak penting ya juga ya pantas ya. Pak Arfan, saya bekerja sebagai kepala cabang wuling mobil ya. Setiap sales tim jualan selalu minta diskon yang lebih, sedangkan diskon yang dikasih sudah maksimal. Kalau begitu udah nggak bisa memenuhi harapan dari sales tim dan konsumennya, katanya begitu. Betul, kita ngomong di awal. Ya. Ini kalau seperti ini nggak bisa, diskon seperti ini nggak bisa gitu. Karena begini-gini, kasih alasan juga dong. Supaya itu masuk di akalnya mereka gitu. Itu Mbak Ola. Supaya mereka sendiri juga berhitung ya, si sales team ini kalau memberikan diskon terlalu besar nih efeknya gimana gitu. Nah, jangan-jangan kalau diskon terlalu besar orang jadi curiga nih. Kok produk ini diskonnya besar banget nih? Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini mobilnya mobil. Terus kemudian ada Ibu Uni di Solo. Selamat pagi. Bicara soal ekspektasi, saya merasa cukup bisa memenuhi bagi segelintir orang ya. Kalau boleh dipresentasi 60% dari harapan. Not bad lah, tapi juga belum memuaskan. Konyol ya kalau harus memenuhi ekspektasi semua orang. Ya iyalah. Tapi semua orang yang penting harus. Nah ini jangan lagi-lagi yang nanti harus digarisbawahi adalah semua orang yang penting harus. Jangan sampai nanti yang penting juga nggak semuanya dipenuhi. Berarti orang itu nggak penting. Gini Mbak Ola, ketika kita tidak memenuhi harapan orang, itu sebuah tanda bahwa orang itu nggak penting bagi kita. Bagaimana supaya kita belajar juga jangan suka janji-janji muluk ya, PHP-in orang yang memberikan ekspektasi. Nanti overpromise. Supaya nanti ini menjadi di ujung ya perbincangan kita. Ibu Laniwati di Lampung, semua ada masanya, ada waktunya. Sebuah harapan akan terpenuhi, tetap semangat. Jadi harapan yang diberikan kepada saya akan saya usahakan sebaik-baiknya. Yang terbaik ya. Untuk hasilnya itu kehendak Tuhan yang terjadi. Do the best and let's God do the rest. Setuju. Oke. Pak Arfan, menutup perbincangan kita ya. Ini bicara soal kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi. Kalau tadi disampaikan apakah harus selalu? Iya,
gitu Ya. jawabannya ya. Tetapi, Harus selalu iya, ya. tapi ini kan adalah orang-orang yang penting buat kita. Yes. Nah, bagaimana di tengah managing expectation ini, ya, kita juga harus sadar bahwa kita punya limit gitu ya, kita punya keterbatasan dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita tidak over promise, ya, kita nggak PHP-in orang begitu. Ya, berani membuka diri, berani terus terang, dan mengatakan tidak bisa itu bukan sebuah kelemahan, tapi sebuah kekuatan. Maaf Mbak Ola, saya nggak bisa gitu. Ya, nggak apa-apa. Ketika saya mengatakan bisa, Mbak Ola pasti percaya bahwa itu benar-benar bisa gitu. Iya, ya. Jangan di awal mengatakan bisa, terus di tengah-tengah nggak bisa. itu nggak bisa tuh dari awal gitu. Iya. Jadi harapan Mbak Ola belum tinggi-tinggi sama saya gitu. Oh Mbak Ola nggak bisa nih, misalnya Pak besok bisa nggak kita mau ada acara nih, ini Pak Arfan ngisi bisa nggak? Aduh nggak bisa kayaknya Mbak Ola. Udah selesai kan? Mari kita cari waktu di waktu yang lain gitu. Selesai kan? Tapi kayaknya bisa deh Mbak. Kayaknya itu sebenarnya ini yang seringkali bikin orang tuh mimpi-mimpinya jadi indah gitu. Begitu mimpi indah jatuhnya juga sakit gitu Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Oke. Jadi jangan over deliver lah. Over promise under deliver gitu. Oke. Itu Mbak Ola. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang kita tidak bisa memenuhi harapan semua orang, apa yang harus kita sampaikan di ujung ya? Kalau pada akhirnya ternyata upaya yang kita lakukan ternyata tidak benar-benar membuat orang yang percaya kepada kita tuh happy. Iya. Nah, apa yang bisa kita sampaikan? Ya, seperti lagu tadi, minta maaf. Oke. Tapi menunjukkan ya bahwa aku berusaha sudah semaksimal mungkin gitu kan, selama masih bernyawa, sampai kayak begitu kan. Selama nafas masih ada gitu. Artinya kita juga harus menunjukkan betul-betul bahwa kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Minta maaf kalau masih belum, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin. Seperti yang kau minta gitu. Oke. Itu Mbak Ola. Baiklah, Smart Listener, apakah Smart Happiness secara khusus program ini telah memenuhi ekspektasi Anda? Itu harus ditanya tuh Mbak Ola. Sepanjang setahun ini silahkan loh kalau Anda ingin menyampaikan ya. Kalau belum sesuai Anda juga bisa sampaikan. Apa ekspektasinya apa? Iya. Dan ini penting sekali bagi kita gitu. Ya. Oke, silahkan Anda boleh sampaikan ke 0812 11 12 959 ya, karena tentu saja ini untuk perbaikan program kami di tahun depan ya. Jangan-jangan program ini harus kita selesaikan. Jangan. Ini terakhir berarti nih. Masih ada Jumat minggu depan. Minggu depan udah nggak ada lagi Mbak Ola. Ini siaran terakhir di tahun 2020 loh Mbak Ola. Oh my God. Iya. Saya pikir masih panjang itu kalender Desember. Iya, ini siaran terakhir ini. Jadi karena ini siaran terakhir adalah kami minta maaf ya. Nah, iya. Kalau banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, tapi tolong sampaikan ekspektasinya apa. Iya. Tapi selama kami bernyawa, kami akan terus memberikan yang terbaik. Kami pamit ya, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Sebelum pamit ya, karena ini mungkin terlalu awal ya, tapi ini siaran terakhir masalahnya di tahun 2020. Maka saya ingin menyampaikan selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan Hari Natal. Dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali tahun 2021. Tahun 2021 ya. Oke, baiklah kami pamit. Saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.